Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa Leles yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Selepas bulan Ramadan, masih mungkin suasana gambaran di bulan Ramadan masih terasa, ya. Walaupun kita sedih meninggalkan atau berpisahnya dengan bulan Ramadan, tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu tetap rindu dengan suasana bulan Ramadan, ya. Bagaimana tarawihnya kita, begitu ya, tilawah Al-Qur'annya kita, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi memang ada yang sedih dan ada yang tidak sedih, ya. Bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, hamba Allah yang soleh, sedih sebenarnya dengan berpisahnya dengan bulan yang penuh berkah. Sedih. Karena bagaimana tidak sedih gitu. Setan-setan yang tadinya dikunci dibuka lagi. Surga yang tadinya dibuka sekarang dikunci lagi. Begitu. Dan berbagai macam bonus-bonus pahala tidak seperti apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Makanya orang-orang soleh, ya, orang-orang yang beriman, mereka sedih. Namun insya Allah di luar bulan Ramadan juga ada amalan-amalan yang tetap bisa kita lakukan seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salat malam kita masih bisa kita lakukan. Dulu salat tarawih, salat malam. Tilawah Al-Qur'an kita masih bisa dilakukan di luar Ramadan. Saum kita dimulai dari saum Syawal, 6 Syawal bisa kita lakukan. Ya, sedih, tapi kesedihan itu dibuktikan dengan perbuatan gitu. Ya, karena memang ya betul, belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Belum tentu. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga kita ini lulus dari madrasah bulan Ramadan sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diampuni oleh Allah dan orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Jangan dinodai lagi dengan dosa. Jangan dinodai lagi sekarang. Maka kita pertahankan apa yang telah kita kumpulkan, bekal untuk akhirat kita di bulan Ramadan, kita pertahankan, senantiasa kita jaga dan senantiasa kita istiqamah. Pada beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya kita ini sebenarnya ini pertemuan yang kelima. Jadi serial sunnah kelima sekarang ini. Dulu telah kita jelaskan kesemangatan salaf kita terdahulu yang soleh dalam mengamalkan sunnah. Ya, itu sebagai muqaddimahnya. Baru setelah itu kita jelaskan tentang tuntunan Nabi SAW. Ya, dari mulai bangun, ya. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditentukan waktunya, ada yang tidak ditentukan waktunya, dan kita sedang membahas tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditentukan waktunya. Sudah Bapak Ibu pahami? Mudah-mudahan masih ingat dan sudah diamalkan oleh kita semuanya. Sunnah-sunnah Nabi sebelum sholat subuh, ya. Dari mulai menggosok giginya, bersiwaknya, dari mulai apa lagi?
Iya, terus apa lagi? Menatap langit, ya. Terus juga membaca surat apa? Di akhir surat Ali Imran, ya. Kemudian juga ya berwudu dengan sunnah-sunnahnya yang telah disampaikan. Kemudian juga apa? Salat malam. Salat malam itu sunnah-sunnah yang dilakukan atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Nabi kita pas ketika kita bangun tidur sebelum subuh. Nah, pembahasan kita sekarang ini adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat, pada saat waktu fajar. Jadi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu fajar, pada waktu subuh. Ya. Yang pertama, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu fajar adalah azan. Iya, azan. Telah dijelaskan dalam banyak hadis, dalam beberapa hadis tentang keutamaannya muadzin. Yang mengumandangkan azan itu memiliki keutamaan. Begitu pula yang menjawab, yang mengumandangkan azan. Karena dulu itu pernah orang-orang muadzin mereka memiliki keutamaan, begitu kan? Memiliki keutamaan. Maka yang mendengar azan biar mendapatkan keutamaan seperti yang didapati oleh yang azan, maka inilah yang akan kita jelaskan pada malam ini. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti itu akan dijelaskan keutamaan orang yang menjawab muadzin, dan bahwasanya menjawab muadzin ini di antara salah satu sebab yang menyebabkan masuk surga. Begitu pula yang menjawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin menjadi penyebab mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya sunnahnya orang yang mendengar apa yang dikumandangkan oleh muadzin mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, sama, tidak ada bedanya, kecuali pada hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Maka kita yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu panggilan untuk hadir. Betul? Hadir untuk sholat, hadir untuk meraih kebahagiaan. Maka yang cocok dan yang pantas untuk dikatakan oleh yang mendengar adalah yang lain, perkara yang lain, ya tentunya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Itu pantas untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena tidaklah kita bisa hadir sholat, memenuhi panggilan Allah, kecuali karena daya dan upaya Allah Jalla wa'ala. Ya, betul kan? Seperti itu. Pantasnya memang untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Adapun kita mulai jelaskan sunnah-sunnah ketika ketika kita mendengar adzan, ya. Pertama, mengikuti muadzin. Pertama,
adalah mengikuti muadzin yang mengumandangkan azan. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin yang mengumandangkan adzan, maka hendaklah kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Begitu pula dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin," apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, maka seorang hamba menjawabnya, atau salah seorang di antara kalian menjawabnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian di saat muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, apa yang dikatakan oleh yang mendengar? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, jadi ketika mendengar muadzin itu, mereka itu diam seperti diamnya ketika membaca Al-Quran. Kalau kita kan nggak begitu ya, ngobrol gitu. Ya, betul nggak? Ya, seperti itu. Padahal kalau kita ingin mendapatkan keutamaan gitu, seperti yang didapatkan oleh muadzin, pasti masuk surga yang mengucapkannya, yang diucapkannya dengan dari hati, jawab biar mendapatkan keutamaan gitu. Tapi ini kan kita tidak seperti para ulama yang semangat untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita sama-sama baca hadis ini, ya, kita juga inginlah meniru seperti mereka yang bersemangat untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan. Jadi ketika muadzin mengumandangkan adzan, sebaiknya memang dia dan menjawab apa yang dikatakan oleh muadzin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kalau seandainya muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Jadi apapun kegiatan sebenarnya, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti keutamaan muadzin, diam dulu. Nanti sedang misalnya sedang ada pelanggan, nanti dulu kita dengarkan azan dulu. Masya Allah, mantap keimanannya, ya, keyakinannya sangat mantap sekali dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan permasalahannya keyakinan dan keteguhan dalam hati itu dengan apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan tentang pahala bagi muadzin dan bagi yang menjawabnya lemah, makanya hari-hari. Makanya biasa-biasa saja. Makanya perlu ditumbuhkan keyakinan yang menumbuhkan kepada perbuatan. Keyakinan penting. Dan cara untuk membuat teguh keyakinan kita sebagaimana teguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya. Kalau apa yang dikabarkan oleh Rasul pasti benar. Ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke langit, gitu, melihat ke Baitul Maqdis, gitu kan, gitu. Kan jadi olok-olokan bagi orang kafir Quraisy tuh, lihat mimpi tuh, mimpi tuh, orang Quraisy jadi olok-olokan.
Sehingga terus bilang kepada Abu Bakar Siddiq, tuh temanmu kayak begitu tuh, Rasulullah udah mulai gak aneh nih otaknya tuh. Masa bisa semalaman bisa ke Baitul Maqdis terus ke langit lagi di Isra Mi'raj kan aneh kan gitu kan, cepet banget. Tapi orang yang kokoh keimanannya dan teguh pendiriannya, apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah yakin dengan kebenarannya. Makanya tadinya mau meragukan kerasulan Nabi SAW, orang Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq keteguhannya dan keyakinannya sangat kokoh, sehingga udah terbantahkan mereka. Kalau seandainya yang Rasul katakan, Rasul yang mengkabarkan, saya membenarkannya. Sudah. Tadinya mau menggoyangkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu. Seperti itu sebenarnya pahala yang akan didapat oleh muadzin dan yang menjawabnya itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya para ulama itu diam. Orang-orang terdahulu yang saleh itu diam. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dijawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, dia juga mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, tumbuh dari keyakinan yang menancap dalam hatinya, yang tidak akan masuk lagi keraguan. Dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya di waktu sholat fajar itu ada indat taswib, ya, pada sholat fajar, ya, apa yang diucapkan oleh yang mendengarkan at-taswib? Dan dimaksud dengan taswib adalah hai as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Apa yang bagi yang mendengar, ikuti seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. Ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, faqulu mislama yaqul, hendaklah kamu mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, ya begitu juga. As-salatu khairun minan naum, kecuali yang tadi, yang dikecualikan tadi, hayya 'alas shalah, baru ada dalilnya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, ada dalil la haula wala quwwata illa billah. Sedangkan selain itu umum. Katakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang kedua, ya, ketika di waktu fajar adalah mengucapkan zikir setelah dua kalimat syahadah. Mengucapkan zikir setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Mengucapkan zikir setelah dua kalimat syahadat. Iya tadi diikuti asyhadu an la, asyhadu an la, asyhadu anna Rasulullah. Tapi setelah itu mengucapkan zikir setelah dua kalimat syahadah. Setelah dua kalimat syahadah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
rasula. Itu dzikirnya setelah 2 kalimat syahadah. Keutamaannya apa? Ghufira lahu dzanbahu. Ghufira lahu dzanbuhu. Dosa-dosanya akan diampuni. Subhanallah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yusannu, jadi disunahkan untuk mengucapkan apa yang dikatakan muadzin, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah yang kedua itu apa yang terdapat di dalam hadis Sa'ad dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang berkata ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilallah, asyhadu illallah, asyhadu Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Kemudian membaca dzikir raditu billahi robba, atau dimulai lagi dari awal aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sesuai dengan dalil wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzanbuhu. Hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Ini sunnah pada waktu fajar, ketika muadzin sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah gitu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, sama-sama aja. Mau agak dibolak-balik tidak sesuai dengan lafaz ini juga, apa yang kita hafal silahkan, karena sama juga gitu. Diampuni dosa-dosanya. Yakin kita itu dengan apa yang dikabarkan Rasulullah, kalau kita imannya kuat. Biasanya ketika iman kita lemah, gak mau mengamalkan itu sebenarnya. Berat untuk melaksanakan ketaatan itu. Berat untuk melaksanakan petunjuk Nabi SAW. Hanya sekedar tahu saja, tapi untuk diamalkan itu berat. Padahal subhanallah, pahalanya sangat besar sekali. Gitu. Surga Allah Subhanahu wa taala itu kan mahal ya, surga Allah. Ya, perlu ada pengorbanan lah. Perlu ada pengorbanan. Beli tuh barang dagangan Allah, surga itu, dengan pengorbanan yang kita korbankan, baik tenaga kita gitu. Ya, harta kita. Misalnya contohnya adalah uang pasti yang dicintai oleh manusia. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, oleh manusia itu tabiat, uang. Tapi kalau seandainya dia telah mengetahui ilmunya, bahwasanya mensedekahkan itu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembangkan kepada Allah, dia akan korbankan. Karena yakin dengan pahala Allah Jalla wa'ala. Begitu pula seseorang yang yakin dan kokoh keimanannya setelah mendengar apa yang disabdakan Nabi SAW, akan diampuni dosanya. Kalau seandainya membaca zikir setelah 2 kalimat syahadat, pasti berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah ini. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ketika di waktu atau sunnah-sunnah ketika mendengar adzan. Jadi sunnah pada waktu fajar itu adalah adzan. Di antara sunnah-sunnah bagi yang mendengarkan. Jadi petunjuk Nabi pada waktu fajar adalah adzan. Lalu sunnah-sunnahnya apa? Mengikuti muadzin. Yang kedua, membaca zikir setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam, setelah azan. Ada dalilnya. Jadi bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah azan berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai kepada keduanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kamu mendengar muadzin, maka katakanlah oleh kalian sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ya udah umum, kecuali tadi yang dikecualikan berdasarkan hadis Umar tadi, gitu kan? Ya, hayyalah shalah, hayyalah falah. Kemudian juga berdasarkan hadis Sa'ad, setelah 2 kalimat syahadat ditambah zikir, ya. Nah, setelah selesai la ilaha illallah, muadzin bersolawat. Summa sallu alayya, hendaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, ya, 1 kali solawat akan dilipat gandakan menjadi 10 kali solawat, doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang bersolawat. Kemudian summa thallu li al wasilah, kemudian mintalah wasilah kepadaku. Fa innaha manzilatan fil jannah la tanbagi illa li abdin min ibadillah. Maka sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali bagi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Saya berharap sayalah sebagai wasilahnya. Faman sa'alat li al wasilah, barang siapa yang minta kepada wasilah dan aku sebagai wasilahnya, halat lahu asy-syafa'ah, akan mendapatkan syafaat baginya, syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan banyak kekurangan, gitu kan, dari kurang kesemangatan juga banyak dosa, kan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini subhanallah, ditolong nanti di hari kiamat saat kita membutuhkan bantuan, Nabi memberi syafaat kepada kita. Dan macam sholawat yang paling utama adalah sholat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Ini seutama-utamanya sholawat. Sholawat bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Bisa sallallahu alaihi wasallam cukup, ya. Tapi yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah yang dinamai dengan salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ya itu sunnah yang ketika mendengarkan adzan yang ke berapa? Yang ketiga. Ya, betul, yang ketiga. Adapun yang keempat adalah mengucapkan doa setelah adzan. Mengucapkan doa setelah adzan. Berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridhai padanya. Tentunya doa yang ada tuntunannya, bukan hanya sekedar doa. Ya, itu berdasarkan hadis Jabir. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang menjawab ketika mendengar panggilan muadzin, apa? Allahumma, ini Rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qaimati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata
wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu. Ini doanya. Setelah salawat kemudian berdoa. Nah, pahalanya apa? Dan biasanya kan harus itu, tapi perkaranya perkara yang gaib. Tapi bagi orang yang yakin, gaib itu seperti nyata, seperti di kelopak mata. Kalau orang yang yakin, tenang dengan apa yang dikabarkan oleh Allah, ilmunya masuk ke dalam hati yang tidak ada keraguan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak akan tergapai keimanan pada hari kiamat sampai tenang, kata Ibnu Qayyim, apa yang dikabarkan oleh Allah tentang urusan-urusan akhirat. Tenang yang tidak ada padanya keraguan di dalam hati. Jadi orang yang yakin, yang tenang, insya Allah percaya banget dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, sehingga tumbuh dari keyakinan di dalam hati untuk mengamalkan. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Pantas baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau wasilah, arti wasilah di sini ya Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah Rabb, ya. Rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qaimah. Ati Muhammadinil wasilah, jadikanlah Muhammad sebagai wasilah. Wal fadilah, dan fadilah. Yang dimaksud dengan fadilah di sini adalah kedudukan yang tinggi. Berikanlah kepada Nabi Muhammad itu sebagai wasilah. Ya. Nabi Muhammad itu sebagai wasilah, pelantara, ya. Dan yang dimaksud dengan fadilah, ati Muhammadinil wasilah, adalah sebagai pelantara. Muhammad itu jadikan sebagai pelantara, wasilah. Wal fadilah, jadikanlah Muhammad itu berada di kedudukan yang tinggi, yang tidak ada yang menyertai seorang pun dalam kedudukan itu. Mendoakan kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah, dan mendoakan agar Nabi Muhammad berada dalam kedudukan yang tinggi. Berada dalam kedudukan yang tinggi. Maqamam mahmud. Begitu. Kata Syekh Utsaimin, ad-da'wah at-tamah adalah adzan. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, ini merupakan adzan. Panggilan yang sempurna. Nah, yang dimaksud dengan panggilan yang sempurna itu ada adzan. Kenapa? Kenapa? Ya betul. Adzan itu merupakan panggilan yang sempurna. Karena terkandung di dalam adzan itu adalah pengagungan kepada Allah. Karena terkandung di dalam adzan itu mentauhidkan Allah, kesaksian dengan kerusulan Nabi Muhammad SAW, dan ajakan kepada kebaikan. Gitu kan? Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan dakwah at-tamah itu adalah adzan. Ya. Nah, jadi orang yang berdoa seperti ini, ya sunnah ketika mendengarkan adzan yang keempat adalah berdoa seperti yang dicontohkan, ya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Jabir ini. Adapun yang kelima, yang terakhir, sunnah ketika mendengarkan adzan adalah berdoa setelah adzan. Berdoa setelah adzan. Kalau kita kan setelah adzan, setelah itu udah berdoa. Setelah adzan langsung bisik-bisik sini, ngobrol-ngobrol sini, dan lain sebagainya. Padahal antara adzan dan iqamah, Masya Allah, keutamaannya sangat besar sekali. Bisa melaksanakan sholat sunnah. Bisa di situ kita berdoa kepada Allah, di mana itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Waktu-waktu dikabulkan doa itu diantaranya antara adzan dan iqamah. Termasuk juga di waktu sahur, itu waktu dikabulkan doa.
Kesempatan bagi seseorang setelah selesai adzan, setelah berdoa, ketika mendengar muadzin sudah selesai doa, salawat dan berdoa, sejenak diam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ingin apa? Ingin bidadari? Minta. Gitu. Oh kan? Ingin banyak nanti di surga bidadari. Gitu. Silahkan. Ingin banyak uang yang berkah? Bukan banyak uang. Minta keberkahan. Kalau banyak uang belum tentu berkah ya. Coba lihat. Keberkahan itu tidak dilihat dari sisi nilai. Tidak di sisi dilihat dari nilai, tapi kemanfaatan yang ada. Jadi mintalah keberkahan rizki, keberkahan badan, silahkan berdoa. Keberkahan istri, silahkan berdoa apapun yang kita minta. Nah, di situ adalah waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr, anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina yubaddilunana. Orang-orang yang suka adzan itu mereka mendapat melebihi kami karena banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang suka adzan. Keutamaannya sangat besar sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tahu memang begitu, kata Rasulullah, kul, katakanlah olehmu, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Fa idzan tahayit, apabila sudah selesai ya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian salawat, berdoa, fasal tu'tah, mintalah kamu kepada Allah, pasti kamu akan memberi apa yang kau minta. Begitu pula dalam sebuah hadis, yang di hadis Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa atau berdoa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Makanya orang yang rindu hatinya untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, salat yang 5 waktu itu adalah yang ditunggu-tunggunya. Raja di mana yang mempersilahkan rakyatnya untuk bermunajat di dalam sehari 5 kali. Gak ada presiden misalnya, atau mudir misalnya. Kadang pejabat misalnya. Kan mudir juga pejabat, gitu kan, pejabat pesantren, ya kan? Adakah yang mempersilahkan kepada kita? Silahkan, curhatkan kepada saya apapun. Misalnya, wahai murid-muridku, silahkan datang kepada saya. Kayaknya jarangnya seperti itu ya, sampai mudir. Jarang. Ini raja di maharaja, bahkan yang ada adalah sok sibuk, betul kan? Sok orang yang dibutuhkan, nggak mau untuk ketemu dengan murid-muridnya, nggak mau untuk berkumpul dengan murid-muridnya, nggak mau. Ini mas sebagai nasihat saja, saya contohkan seperti itu sebagai nasihat kepada diri saya sendiri, bukan kepada siapapun gitu ya. Begitu, bukan kepada siapapun. Enggak ada ya. Kalau Allah raja di maharaja, subhanallah, mempersilahkan kita semuanya untuk berbisik-bisik, bermunajat dalam sehari semalam 5 kali, subhanallah. Bapak-bapak, ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muhim seperti itu. Sunnah-sunnah ketika mendengar adzan. Jadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pas waktu salat, pas waktu fajar adalah adzan. Itu yang pertama, ya. Itu adalah yang pertama. Nah, sunnah-sunnahnya ada 5 seperti barusan. Adapun yang kedua, insya Allah tunggu
pada waktu yang sama, di gelombang yang sama, di pekan yang ke-1 di hari Rabu. Ya, insya Allah di Masjid At-Taqwa, ya, Cicapar, Cicapar, gitu kan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya, berkenan dengan tuntunan Nabi SAW pada waktu subuh, pada waktu fajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian, dan berusaha untuk berupaya untuk mencoba mengamalkannya. Dan insya Allah ketika kita merutinkan, bagaimana kebahagiaan yang akan didapatkan oleh kita, insya Allah hati yang akan bahagia, yang tidak bisa diungkapkan bagaimana bahagianya yang berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Bahagia. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti mungkin setelah sholat Isya. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.